Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Johan Ahmad Fauji. Pada bab controlling access to file ini, kita akan belajar tentang basic Linux permission, user group voter, change ownership, change permission, execute permission, PPO chmod, chmod dengan number, OWM pada directory, dan chmod pada directory. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang basic Linux permission, ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar tentang basic Linux permission, di mana kita pada sebuah directory atau file nantinya akan terdapat read, write, dan execute. Yang pertama kita buka dulu Linux Debian-nya. Kita untuk melihat setiap detail file atau directory, teman-teman ketikkan aja ls -l lalu enter. Nah, di sini terdapat yang awalnya D ya teman-teman ya. Yang awalnya bukan D itu berarti bukan directory ya teman-teman, itu berarti file. Nah, di sini ada terdapat huruf R yang artinya read dan huruf W yang artinya write dan X yaitu execute ya teman-teman. Nah, read itu untuk di sebuah file itu bisa dibuka ya teman-teman, di open. Nah, kalau read directory itu adalah untuk mengelis atau mengecek apa saja di dalam directory tersebut. Untuk write di file itu bisa memodifikasi file tersebut ya teman-teman. Nah, maupun write di directory itu bisa membuat directory atau menghapus directory. Nah, untuk execute pada file itu bisa mengerun sebuah file ya teman-teman. Nah, kalau execute di directory artinya untuk meng-cd si directory tersebut ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan basic Linux permission. Nah, pada sebelumnya kita belajar tentang basic Linux permission. Sekarang kita akan belajar tentang user group author. Kita buka dulu Linuxnya. Nah, di sini kita lihat dulu secara ringkas apa saja directory atau file di Linux kita. Pada sebelumnya kita belajar tentang, misalkan kita akan contoh mengambil tentang DE desktop ya teman-teman. Kita akan membahas semua huruf di directory desktop tadi. Nah, kalau D itu pada sebelumnya itu directory ya teman-teman. Kalau min itu file. Nah, RWX ini adalah R-nya itu read, W-nya itu adalah write, X-nya adalah execute. Nah, di sini terdapat ada dua ini ya teman-teman. Kalau monolith ini itu adalah user. Nah, kalau yang ini itu monolith group ya teman-teman. Nah, di sini ada RWX ya teman-teman, atau read, write, dan execute. Ini adalah permission untuk user ya teman-teman. Nah, di sini juga ada R min X ya teman-teman. Ini adalah permission untuk grup ya teman-teman. Jadi si grup ini hanya bisa meng-read dan meng-execute saja. Nah, yang di depan juga adalah min R min X ya teman-teman. Ini permission untuk author ya teman-teman. Atau selain monolith atau di luar grup monolith ya teman-teman. Jadi dia hanya bisa meng-read dan meng-execute ya teman-teman. Sekali lagi, kalau yang RWX ini itu adalah permission untuk user ya teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah ada R min X ya teman-teman. Ini adalah permission untuk grup ya teman-teman. Jadi grup ini hanya bisa meng-read dan execute ya teman-teman. Yang ketiga itu ada dan permission R min X ya teman-teman. Jadi ini permission untuk author ya teman-teman, bukan user online maupun di luar grup online ya teman-teman. Ini jadi si selain di dua ini dia hanya bisa meng-read maupun execute ya teman-teman. Nah, nanti pada selanjutnya kita bisa mengubah si user monolith ini bisa hanya mengakses apa saja, grup ini bisa dikasih permission apa saja teman-teman. Jadi itu untuk pembahasan user group author. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang change ownership ya teman-teman. Pertama kita buka dulu Linuxnya. Kita ketikkan dulu ls-minl. Nah, di sini kita akan mencoba mengubah file tax.txt itu usernya itu bukan monolith
dan grupnya juga bukan monolith gitu. Nah, pertama kita buat dulu user barunya. Teman-teman masuk dulu ke mode root. Nah, di sini teman-teman ketikkan aja add user, misalkan nama usernya ini, maaf, kan ini sudo user, nama usernya enter. Nah, di sini masukkan passwordnya, teman-teman yang mau saja masukkan lagi. Di sini enter saja, enter, lalu y ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat user baru, kita coba lihat. Maaf, kita coba pd slash home, saya coba ls. Nah, di sini saya sudah membuat user baru yaitu custoris ya teman-teman. Di sini kita masuk lagi ke mulai. Maaf, masuk ke exit dulu. Nah, di sini kita akan mencoba mengubah kepemilikan file show.txt itu jadi custoris dan grup show.txt ini jadi grup custoris ya teman-teman. Untuk mengubahnya teman-teman cukup masuk dulu ke mode root. Teman-teman masuk dulu ke mode ke user custoris ya teman-teman. Maaf teman-teman, untuk menggantinya tulis masukkan passwordnya. Sini kita coba ls dulu. Oh, karena di sini belum ada apa-apa, kita coba masuk ke mode root dulu di custoris. Ini coba ls l. Nah, di sini kita akan mencoba directory show.txt ini usernya berganti ke custoris dan grupnya juga berganti ke grup custoris. Caranya teman-teman cukup ketikkan saja CHOE yang artinya itu change owner ya teman-teman. Nah, untuk usernya di sini stories di dua dulu stories lagi. Stories. Nah, di sini untuk nama filenya teman-teman tax.txt. Jadi ini artinya CHOE atau change owner ya teman-teman. Ini custoris, ini adalah usernya, user ini kita akan mengganti user ini ke custoris, dan yang ini juga itu grup ya teman-teman. Jadi file ini akan berarti grupnya ke grup custoris, dan yang terakhir itu nama file yang mau digantinya ya teman-teman. Enter. Nah, di sini sudah kita exit ya teman-teman. Kita masuk ke mulai dulu dengan passwordnya. Sudah ls min l. Nah, di sini teman-teman yang sekarang sudah berubah ya, untuk user tax.txt itu dia kepemilikannya user custoris dan grup custoris. Nah, di sini yang selain user custoris dia hanya bisa meng-read doang ya teman-teman, atau meng-read doang. Kita coba di sini kita sudah masuk ke user monolith ya teman-teman. Kita akan coba masuk ke file tax.txt. tax.txt kita masuk. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ini adalah is unreadable ya teman-teman. Jadi misalkan kita coba baik, maaf, coba x.
Jadi di sini kita tidak bisa ya teman-teman, atau tidak bisa mengexit ya teman-teman. Kita akan coba exit dulu dari sini. Untuk exitnya kita pertama harus exit, enter. Nah, kita keluar lagi aja. Nah, di sini kita coba simpan ya teman-teman. Nah, kalau ntar, nah di sini tidak bisa ya teman-teman, error waiting karena kita bukan di user custories ya teman-teman. Kita keluar aja dulu. Kita save y, kita keluar, kita x, yes, lalu enter. Nah, jadi selain user custories atau group custories, dia hanya bisa reading ya teman-teman, meng-read. Sekarang kita akan coba masuk ke mode ke user custories ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya, minal dot. Oh, ini masih di home online gitu teman-teman. Coba dulu custories. CD 2 TLS, maaf, ID space enter. Oh maaf, CD slash home slash online kita. Oh, kita harus masuk ke mode root 2 teman-teman. Masukkan. Sekarang kita coba ls min l. Kita masuk di manual kita nih. ls, nah, ls min, maaf, min l, bentar. Nah di sini sekarang kita akan coba mengedit ini ya teman-teman, show txt apakah bisa. Kita coba nano show txt. Kita coba ngetik apa aja. Lalu kita coba save. Iya, kok bisa? Ternyata bisa ya teman-teman. Kita coba ls show txt. Di sini maaf ya teman-teman untuk macetnya. Show txt di sini sudah ada teman-teman. Jadi itu cara untuk mengganti owner atau user atau grup di Linux ya teman-teman. Kita coba exit dari mode Linuxnya. Kita coba lagi. Ini ada user yang berada di solusi teman-teman. Jadi itu untuk mengganti user ownership ya teman-teman, mengganti ownership atau user atau grup ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang change permission atau mengganti izin ya teman-teman. Kita buka dulu Linuxnya. Nah, yang dimana video sebelumnya kita mengganti file text.txt itu kepemilikannya menjadi user custories dan yang bisa mengaksesnya itu grup custories ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba mengubah file show.txt itu untuk izinnya kita tambahkan write ya teman-teman. Yang asalnya R doang kita tambahkan write ya teman-teman. Nah sekarang kita untuk menggantinya teman-teman masuk
user mulai. Sekarang kita untuk komennya yaitu chmod ya teman-teman, chmod key langsung tambah w ya teman-teman, yang artinya white. Lalu nama filenya teman-teman yang mau diganti, show.txt. Jadi ya teman-teman, chmod ini adalah untuk mengganti permission ya teman-teman. Di sini w-nya itu adalah white ya teman-teman, dan ini nama file yang mau ditambahkan permissionnya. Kita enter, kita coba lihat lagi ls minl. Nah, bisa kita sendiri di sini di show txt itu menjadi yang grup OneLive itu bisa mengakses write ya teman-teman, read dan write. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan user storage ini ke grup OneLive ya teman-teman. Caranya teman-teman masuk dulu ke mode root, so masukkan password. Nah, di sini teman-teman masuk dulu ke home. Nah, di sini teman-teman klikkan aja sudo usermod min aj ya teman-teman, lalu nama grupnya, lalu ini nama grup, lalu nama user yang mau dimasukkan ke grupnya. Jadi teman-teman, user mode ini itu nama grupnya, dan ini nama user yang mau dimasukin ke grupnya. Kita coba enter. Nah, di sini sudah. Sekarang kita coba kita keluar dulu dari mode rootnya. Maaf, exit. Nah, sekarang kita coba ls, kita coba cek. Nah, di sini kita sekarang masuk ke user storage dulu ya teman-teman. Storage, masukkan passwordnya. KS ini dulu, maaf, KLS bisa mah. Kita cd home dulu, cd like, bentar masih ada masuk. Oh maaf ya teman-teman, di sini kita tidak bisa masuk ke directory OneLive ya teman-teman. Coba lagi, tidak bisa teman-teman, permission denied ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan mode root saja. Itu masukkan password, kita masuk ke mode root OneLive. Coba ls cd /home /OneLive ya teman-teman. Ls minr. Nah, di sini bisa kita lihat kita user customer di sini sudah masuk ke grup OneLive ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba masuk Facebook, sorry teman-teman, maaf, kita exit dulu. Facebook stories, ini kita masuk aja cd /home/OneLive ya teman-teman. Apakah bisa? Bentar. Nah, tidak bisa ya teman-teman. Kita jadi hanya mengakses saja di mode root ya teman-teman. Ini mungkin ini saya belum di setting ya teman-teman. Kita masuk ke mode root saja. Oh, kita bisa cek aja ya teman-teman, sudo cat slash, maaf, kita harus ke mode root dulu. Kita di sini di home, kita coba cek dulu care /etc/ grup teman-teman, bentar. Nah, bisa kita sendiri yang di grup OneLive gitu sudah masuk user storage ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk, kita keluar, kita exit aja. Sini kita lihat lagi aja, kita coba buka terminal lagi. Terminal,
Kita coba masuk ke user stories. Passwordnya ls. Tidak bisa teman-teman karena permisinya. Jadi kita mode root aja. Kita akan coba buka folder show.txt ya teman. Di internal ya. Nano show.txt. Jadi ini bisa teman-teman. Bukan folder ini, kita coba yang aja. Kita buka nano touch.txt. Enter, kita kontrol, kita coba, kita bisa teman kita kontrol X, kita ini aja. Jadi untuk mengubah permission itu gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar command execute. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar execute permission ya teman-teman. Yang dimana ketika kita ingin, misalkan kita itu dari user stories, yang masuk user stories, ingin kita counter dulu, ingin cd ke user monolike ya teman-teman, itu tidak bisa teman-teman karena belum dikasih izin atau permissionnya teman-teman. Nah caranya untuk ngasih izinnya teman-teman seperti sebelumnya, kita exit dulu, kita masuk dulu ke mode monolith, ke user monolike, masukkan password, kita masuk ke mode root, masukkan password. Nah di sini kita masuk dulu ke home ya teman-teman, di langsung saja kita coba ls dulu, email. Maaf, kita harus masuk dulu ke home ya teman-teman. Home, aduh maaf, cd/home, aduh maaf, cd/home, enter. Nah di sini kita coba ls email. Di sini bisa kita lihat sendiri untuk user monolike itu bagian grupnya itu tidak diizinkan apa-apa, seperti misalkan kalau user ada rwx, di sini tidak, untuk ordernya juga tidak teman-teman. Sekarang kita akan menambahkan permission read, write, dan execute ya teman-teman, eksekusi ya teman-teman. Sekarang kita akan menambahkan read, write, eksekusi ke grup dan ke order ya teman-teman. Ya caranya teman-teman tinggal ketikkan aja chmod g, ini artinya grup ya teman-teman, g lalu tambah, misalkan di sini kita tambahkan dulu read ya teman-teman, lalu nama user yang mau ditambahkannya, misalkan monolike, enter. Nah di sini kita tidak perlu ketikkan manual, kita pakai tanda panah atas saja, lalu ganti kita ininya, kita akan ganti, kita tambahkan w ya teman-teman, w, lalu enter. Sekarang kita tambahkan x ya teman-teman, atau eksekusi, enter. Sekarang kita coba ls kembali, ls email, enter. Di sini untuk user monolike, untuk bagian grupnya itu sudah ada rws-nya teman-teman. Sekarang kita tinggal namakan yang ordernya teman-teman. Caranya seperti tadi, tinggal g-nya itu ganti ke grup ya teman, ke outer ya teman-teman, atau o. Enter. Ininya kita w, lalu sekarang tambahin read ya teman-teman, r, maaf, r. Lalu kita coba ls minr, mnl, maaf, oh bisa. Nah di sini teman-teman bisa kita lihat sendiri untuk user monolike itu bagian grupnya itu sudah ada rwx ya teman-teman, dan bagian outernya juga sudah ada rwx ya teman-teman. Jadi sekarang kita bisa melihat dari user stories ke user monolike ada apa saja di user monolike ya teman-teman. Contoh, exit dulu di mode rootnya, kita masuk ke stories, masukkan passwordnya, kita cd home aja teman-teman, maaf, cd slash home, maaf, cd slash home,
enter. Nah, di sini kita akan coba ls ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa meng-ls di monly gitu teman-teman. Misalkan ini ls slash mon maaf ls monly gitu. Enter. Nah, di sini kita sekarang bisa melihat ada apa saja, ada directory atau file apa saja di dalam user monly ya teman-teman. Tapi kita berada di user storage ya teman-teman. Sedangkan kalau tadi kita itu tidak bisa teman-teman karena kita belum menambahkan X ya teman-teman, atau eksekusi ya teman-teman, atau read ya teman-teman. Tidak bisa menambah karena belum ditambahkan read ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat file yang bisa di running ya teman-teman, atau dieksekusi ya teman-teman. Caranya untuk membuatnya teman-teman bisa exit dulu. Kita masuk ke menu online ya teman-teman ini. Sekarang kita untuk membuat file yang bisa di running ya teman-teman, akhirnya itu harus .sa teman-teman, atau .shell ya teman-teman. Sekarang untuk cara membuatnya teman-teman buat aja file namanya, misalkan di sini saya run.sa teman-teman, sudah enter. Nah, di sini teman-teman masuk ke run.sa. Di sini teman-teman ketikkan aja komen echo spasi titik 2 atas hello koma word ya teman-teman, word ini lalu tanya lalu sudah ya teman-teman. Untuk mengikutnya Ctrl X lalu ini accept yes lalu enter. Nah, sekarang untuk file run.sa nya itu bisa di run ya teman-teman. Caranya kita coba cek dulu ya teman-teman, melihat izinnya apakah sudah bisa di ini. Bisa kita sendiri untuk run.sa ini kita hanya bisa reading ya teman-teman, atau hanya bisa melihat, belum bisa mengexecute atau merunningnya teman-teman. Sekarang kita akan tambahkan dulu permission merunning ya teman-teman, atau X. Sekarang kita coba, kita masuk ke mode root, masukkan password, kita cd slash home, cd slash home. Dan di sini kita bisa tambahkan, untuk tambahannya itu chmod. Lalu misalkan di sini itu kita mau nambahkan execute ya teman-teman, chmod, berarti kita nambahinnya di user ya teman-teman, shift tambah X ya teman-teman. Lalu nama filenya teman-teman, misalkan di sini run.sa ya teman-teman. Kita sendiri dulu ke atas, namanya jamon run.sa teman-teman. Enter. Maaf teman-teman, untuk penambahan file itu, untuk penambahan file teman-teman ketikkan aja chmod ya teman-teman, chmod chmod tambah X ya teman-teman, lalu nama filenya kan sini run.sa. Maaf, sini ada kesalahan dulu bentar. Nah, untuk selanjutnya kita akan mereview komen chmod ya teman-teman. Seperti kan tahu juga, chmod itu adalah untuk mengganti atau menambahkan permission ya teman-teman. Nah, bisa kita cek dulu aja email. Nah, di sini ada istilah itu D ya teman-teman. Nah, ini di mana D itu adalah sebuah directory ya teman-teman. Ada juga seperti R, W, X, R ya teman-teman. Nah, untuk R itu artinya read ya teman-teman.
Nah, dan selanjutnya itu ada W. W itu artinya adalah word ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga di sini ada yang namanya X ya teman-teman. X itu adalah execute ya teman-teman, untuk merunning sebuah file atau apapun itu ya teman-teman, untuk file atau directory yang bisa dijalankan ya teman-teman. Execute. Nah, selanjutnya juga ada seperti ini min ya teman-teman. Nah, min ini artinya yaitu sebuah file ya teman-teman. Min itu sebuah file ya teman-teman. Sebuah file. Nah, misalkan teman-teman itu ingin menambahkan write ya teman-teman pada directory ASA ke user ya teman-teman. Di sini bisa kita sendiri ke grup ya teman-teman. Bagian grupnya itu tidak memiliki write ya teman-teman. Nah, teman-teman itu ingin menambahkan permission write ya teman-teman. Teman-teman tinggal masuk dulu ke mode root, lalu masukkan passwordnya. Lalu di sini teman-teman tinggal kita coba cek dulu. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan aja. Untuk menambahkannya, teman-teman itu tinggal ketikkan aja chmod ya teman-teman. Lalu ingin menambahkan apa? Misalkan di sini teman-teman menambahkannya ke user. U itu artinya user ya teman-teman. Nah, kalau ingin menambahkannya ke grup, teman-teman ingin tambahkan aja G ya teman-teman. Nah, kalau mau ke author, teman-teman tinggal ketikkan aja O ya teman-teman. Misalkan teman-teman itu ingin menambahkan write ke order ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal ketikkan aja O shift tambah W, lalu nama filenya teman-teman, misalkan sini a.desa. a.desa, enter. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, bisa kita sendiri bagian order di file a.tesa itu sudah ada ya teman-teman, ada wordnya ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan review chmod ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar chmod dengan number ya teman-teman. Yang pertama teman-teman buka dulu Linuxnya, lalu masuk ke mode root ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini ls-l. Sekarang kita akan coba buat file dulu aja ya teman-teman, maaf. Atau misalkan di sini apa ya namanya? Number aja, number.txt. Enter. Kita ls lagi, ls-l. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk maaf ya teman-teman, ini maksudnya ke mode root ya teman-teman. Kita ini aja rm dulu aja itu yang number.txt, lalu kita masuk ke user biasa, kita touch number.txt, kita masuk ke root lagi, bukan passwordnya, kita langsung ls-l untuk mulai keseluruhannya. Nah, bisa kita sendiri untuk number.txt ini dia hanya memiliki akses buat user itu read sama write ya teman-teman. Nah, dan untuk group itu read doang, dan untuk author itu read doang juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengistilahkan ya teman-teman untuk chmod pada chmod number ya teman-teman. Kalau read itu satu ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, untuk read itu bentar. Yang pertama itu ada execute ya teman-teman, atau X ya teman-teman. Nah, execute itu kalau di number itu satu ya teman-teman. Nah, kalau write itu dua teman-teman. Nah, execute. Nah, kalau read ya teman-teman itu 4 ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman itu ingin menambahkan pada grup itu pada user itu execute ya teman-teman, atau di dalam di user itu execute, dan di grup itu ingin menambahkan execute sama write, dan di sini hanya menambahkan execute. Teman-teman bisa ketikkan aja gini chmod
Lalu ketikkan nomor aja teman-teman. Misalkan di sini kalau di user teman-teman ingin hanya menambahkan execute berarti 1. Nah, misalkan di grup teman-teman ingin menambahkan read dan write ya teman-teman. Teman-teman tinggal ketikkan aja 6. Dan kalau di user teman-teman ingin menambahkan execute ya teman-teman, tinggal tambahkan 1 saja. Nah, kenapa ini nambah teman-teman? Karena saya akan memasukkan white dan red sekalian. Jadi ini teh dijumlahin ya teman-teman. 2 tambah 4 itu 6. Lalu namanya misalkan sini number.txt, enter. Kita coba cek lagi email. Nah, bisa kita sendiri untuk number.txt itu. Oh, maaf ya teman-teman. Ini maaf, kita coba lagi. Main GTA 5. Oh, maaf ya teman, misalkan di sini saya akan coba cmod 756 ya teman. Lalu nama filenya misalkan di sini namanya number.txt. Nah, enter. Kita coba ls lagi teman-teman, ls-l, enter. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri untuk number.txt untuk usernya itu terdapat bisa mengakses RWX ya teman-teman, dan untuk grupnya itu X min X ya teman-teman, dan untuk kontennya itu RW ya teman-teman. 7-nya ini berasal dari ini ya teman-teman, 421 ya teman-teman. Jadi kita menambahkan read, write, dan execute ya teman-teman. Nah, untuk 5-nya kita hanya menambahkan read dan execute saja. Nah, dan untuk 6-nya kita hanya menambahkan read dan write saja ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri ini gini ya teman-teman. Jadi itu untuk pembahasan chmod dengan number ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar chom pada directory ya teman-teman. Nah, sekarang kita buka dulu Linuxnya, kita login dulu. Nah, pada video sebelumnya kita chom itu kita menggunakannya pada directory untuk mengganti kepemilikannya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan chom itu untuk mengganti ke directory custories atau directory yang sudah kita buat pada sebelumnya teman-teman. Caranya sama, kita misalkan buat dulu direktorinya, misalkan nama direktorinya dir1 touch dir1.txt, kalau enter. Lalu di sini maaf ya teman-teman, kita remove dulu dir1.txt. Kita akan mengubah kepemilikan directory ya teman-teman. Untuk membuatnya mkdir dir1.txt, enter. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat directory di dalam directory mkdir1. Caranya itu mkdir dir1 slash dir2.txt dan slash lagi dir3.txt, enter. Oh, maaf ya teman-teman, kita coba aja mkdir dir2 dir1.txt. Oke, langsung di sini kita buat dir2.txt. Kita ulangi lagi pakai slash dir3.txt ya teman-teman, enter. Nah, di sini kita coba ls. Nah, di sini ada directory dir1 ya teman-teman, kita coba masuk. Nah, di dalam directory dir1 terdapat dir2 ya teman-teman. Terdapat directory dir2 itu ada dir3 ya teman-teman. Kita cd aja, kita balik lagi ke home. Nah, di sini kita coba cek ls-l. Nah, bisa dilihat sendiri di sini pada directory dir1 itu kepemilikannya itu monlay gitu teman-teman. Nah, kita akan mencoba mengubah directory dir1 ini ke user custories dan group custories teman-teman.
Caranya teman-teman tinggal ketikkan aja CHWN, misalkan di sini namanya Pastoris, maaf, Pastoris, lalu titik dua, maaf, titik dua, Pastoris lagi. Lalu di sini untuk nama ininya teman-teman, nama direktorinya. Nah, yang di sini itu adalah user pemiliknya, dan yang di sini itu Custodis grup pemilik di satu teman center. Oh maaf ya teman-teman, kita harus masuk dulu ke mode root ya teman-teman. Kita masuk dulu ke mode root. Nah, ini kita SU, kita masukkan password. Nah, di sini kita harus mengubahnya di mode root ya teman-teman. Kita ls dulu biar kelihatan nantinya. Enter. Di sini kita ch omn custodis kedua custodis. Lalu namanya dir1.txt, enter. Nah, bisa kita lihat sendiri, kita ls, menel, enter. Nah, di sini bisa kita sendiri untuk dir1 itu kepemilikan usernya itu jadi Custoris ya teman-teman, dan grupnya juga jadi Custoris. Nah, sekarang kita akan coba lihat apakah directory 2 dan 3, dir 2 dan dir 3-nya itu kepemilikan usernya jadi Custoris atau enggak, teman. Kita coba aja lihat. ls, maaf teman, ls dir 1, enter. Nah, bisa kita sendiri untuk di dir 1 itu oh, kita harus masuk dulu ke dir 1 ya teman. Dir, oh dir cd dir 1, kita ls min l. Nah, di sini kita bisa sendiri untuk kepemilikannya itu masih bukan ya teman-teman, masih kepemilikannya itu user sama grupnya itu monlive gitu teman-teman. Sekarang kita akan coba mengubahnya jadi Custoris semuanya ya teman-teman. Caranya kita kembali ke root lagi. Sekarang kita akan ubah lagi si direktorinya itu kembali ke dir1 ini, direktorinya kembali ke kepemilikannya ke monlive. Seperti tadi caranya, ch chmod, maaf ya teman, chwon, chwon, lalu namanya misalkan di sini monlive ht titik 2 monlive t, lalu nama ininya tambir 1. Kita cek dulu namanya pas sama, taruh sama, maaf. Oh, di sini kita itu harus masuk dulu ke home doang ya teman-teman. Kita cd dulu. Langsung dulu. Nah, di sini ya teman-teman untuk progresnya. Kita coba ch, maaf, kasih di kosong dulu. Bentar. Di sini kita ch exit dulu teman-teman, maaf. Kita masukkan dulu lagi, masukkan password. Nah, di sini kita komennya aja ch chow ya teman, maaf, kita chow. Lalu namanya misalkan sini monlive titik 2 monlive, lalu nama direktorinya, enter. Kita ls min l. Nah, di sini bisa kita sendiri untuk kepemilikan di satu itu menjadi monlive dan grup monlive. Nah, caranya agar semua direktori yang di dalam direktori itu berganti ke Custoris, teman-teman tinggal ketikkan aja chwon, maaf chwon min r Custoris titik 2 Custoris, lalu nama ininya teman dir 1, enter. Nah, di sini kita coba lihat dulu l.
Nah, untuk kepemilikan dir satu itu sudah berubah jadi customer ya teman-teman. Kita coba masuk ke dir satu, kita ls min l juga. Bentar, nah, bisa kita lihat sendiri untuk kepemilikan dir 3 dan dir 2 itu jadi customer ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan COM pada directory ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan terakhir pada bab controlling access to files ini kita akan belajar CMOD pada directory part 2 ya teman-teman. Nah, misalkan di sini kita coba ls-l dulu. Nah, sekarang kita akan misalkan menghilangkan pada directory dir satu itu menghilangkan X-nya atau execute dan kita akan menambahkan pada grupnya itu word dan pada outernya juga word ya teman-teman. Kita akan coba buat directory baru aja ya teman-teman. Kita exit mkdir test1.txt, kita masuk ke mode root, maaf, kita masukkan passwordnya, bisa ls min l. Nah, di sini pada tes1.txt kita akan menghilangkan execute-nya dan akan menambahkan write di grupnya dan kita akan menambahkan write juga di outernya. Caranya kita klikkan aja chmod. Maaf, kita lihat dulu chmod user min x, lalu nama ininya, nama direkturnya misalkan sini tes1, lalu enter. Lalu di sini kita akan menambahkan, kita ke grup ya teman-teman atau G, kita akan menambahkan write ya teman-teman. Jadi grup itu bisa meng-write ya teman-teman. Lalu kita akan tambahkan write ke outer ya teman-teman. Ya, enter. Lalu kita coba cek ls min l. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri untuk directory tes1 kita sudah menghilangkan x-nya pada, oh maaf ya teman-teman, ini min ya teman-teman, bukan tambah. Kita coba tambahkan saja ya teman-teman. Kita gini, kita ininya minnya hapus jadi plus ya teman-teman. Kita tambah min o, lalu pada grupnya kita untuk outernya kita tambah w ya teman-teman. Jadi tadi salah ya teman-teman, untuk yang atas juga salah. Kita coba lagi dari awal, ininya grupnya tambah w. Nah, jadi gini ya teman-teman, kita enter, kita coba ls remove do ls min l, kita enter. Nah, di sini bisa kita sendiri untuk directory tes1 kita sudah menghilangkan execute-nya, untuk grupnya kita menambahkan write, untuk ini juga kita melakukan rwx ya teman-teman, sama ya teman-teman. Jadi itu untuk pembahasan terakhir pada CMOD pada directory. Mohon maaf jika ada yang salah, sampai jumpa di video selanjutnya.